MBKM pusat MBKM itu sudah diluncurkan. Nah, di sini sekarang kita benar-benar masuk ke kurikulum. Jadi nanti pengakuan SKS itu nanti akan masuk ke dalam istilahnya transkrip kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin yang angkatan 2000 yang mengalami MBKM sebelumnya, angkatan 2019, 2020 sama 2021, itu mungkin ada beberapa itu yang melakukan pengakuan SKS gitu ya. Nanti diganti dengan nama mata kuliah seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini gitu ya, mulai semester depan nanti nama mata kuliah itu misalnya kalau sebelumnya yang terakhir itu MBKM MSIB gitu ya yang paling banyak dilakukan sama anak Telkom. MSIB kemarin, kalau misalnya semester kemarin itu kan ada konversi mata kuliah gitu ya. Jadi muncul nama mata kuliah yang dikonversi. Dan itu diakuinya itu tidak sejumlah maksimal 20 SKS. Jadi tergantung mereka itu berapa gitu ya. Nanti dikonversi ke mata kuliah yang ada di Prodi Telkom. Dan nanti itu mata kuliahnya SKS-nya tidak pasti 20 gitu kan ya. Ada yang 6, ada yang 8, tergantung dari isinya silabusnya di MBKM-nya, di MSIB-nya. Nah, kalau misalnya sekarang saat kalian tentunya ikut MSIB gitu ya, atau misalnya contohnya ikut kegiatan ekstrakurikuler di kampus gitu ya. Nanti di situ akan ada pengakuan di mana misalnya MSIB tadi kalian mengambil MSIB apa gitu ya. Itu nanti akan diakui sebanyak misalnya kalau MSIB itu kan sekitar 4 sampai 5 bulan ya. Itu nanti akan diakui sebanyak 20 SKS berarti yang 1 semester itu. Yang muncul di transkrip kalian nanti itu adalah hal atau perihal mata kuliah gitu atau subbab yang kalian ambil di MSIB tersebut gitu ya. Jadi itu nanti pasti di 20 SKS. Jadi bukan konversi ke mata kuliah yang seperti semester sebelumnya. Jadi nanti di transkrip itu munculnya tadi itu gitu ya. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya di atasnya sini gitu ya, yang bagian awal pasti ada namanya nanti mata kuliah di sini ya. Ada mata kuliah wajib nasional di sebelah kiri ini, kemudian ada matematika, mata kuliah prodi, ini tuh D4 ya, jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang D3 agak bingung, D3 mungkin ada sedikit perubahan gitu ya, tapi intinya mungkin hampir sama, jadi ada mata kuliah wajib, kemudian nanti mata kuliah wajib itu ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya sebelumnya Pancasila dan kewarganegaraan itu dijadikan satu gitu ya, kalau misalnya sekarang itu dipisah, jadi Pancasila punya 2 SKS, kewarganegaraan ada 2 SKS. Kemudian ada mata kuliah matematika itu sendiri gitu ya. Jadi matematika itu nanti di semester 1 2 itu ada 4 SKS. Kemudian nanti di akhir juga ada 2 SKS. Kemudian nanti ada mata kuliah prodi gitu ya. Mata kuliah prodi juga ini adalah mata kuliah wajib prodi gitu ya. Jadi mata kuliah yang harus kalian selesaikan di kurun waktu selama perkuliahan D4 gitu ya. Nanti ada lab meeting, kemudian nanti ada PA, kemudian ada kerja praktek, kemudian ada riset independen, ini yang di MBKM sebelumnya, riset independen, professional skill, mata kuliah pilihan prodi, PKM, kemudian juga ada bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu sekarang cuma ada 2, itu yang wajib, kalau sebelumnya itu di D4 ada 4 ya, 4 kali bahasa Inggris, atau 8 SKS kalau sebelumnya. Sekarang diwajibkan hanya ada 2, tapi kalian nanti bisa mengambil mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Gitu. Kemudian nanti ada ekstra kurikuler. Di sini itu bisa diakui per semester itu 1 SKS. Di D3 itu kalau tidak salah, saya sih gambaran aja sedikit, saya juga tidak berapa hafal. Jadi kalau yang di D3 itu kalau tidak salah MBKM-nya kalau di D4 itu MBKM-nya bisa sampai 40 SKS. Sedangkan di D3 itu maksimal di 20 SKS saja atau hanya 1 semester. Jadi kalau D4 itu 40 SKS, per semesternya 20 SKS. Kemudian nanti tetap ada ekstrakurikulernya. Kalau D3 dibatasi, saya lupa 2 atau 3. Yang pasti lebih sedikit daripada yang D4. Kemudian kalau sorry, nggak bisa. Oke. Sebentar, saya riset bentar ya. Saya riset PPT.
Sebentar. Lanjut ya. Kalau ini sama nanti kalau sistem perkuliahannya di semester depan itu kita masuk tanggal 22 ya. Tanggal 22 Senin tanggal 22 Agustus itu seluruhnya D4 D3 masuk tanggal 22. Sistemnya adalah 16 minggu. Jadi 16 minggu ini di mana nanti UTS di minggu 7. Ini UTS-nya di minggu 7 ya. Kemudian UAS itu minggu ke-14. Kemudian untuk minggu ke-15 itu di ini 15 dan 16 itu tetap wajib hadir ke kelas ya. Kemudian kuliahnya di minggu 15 ada evaluasi akhir untuk praktek. Kemudian di minggu yang perkuliahannya itu ada pengayaan materi. Nanti isinya bermacam-macam dari tiap dosennya. Minggu ke-16 itu nanti nilainya itu langsung keluar di minggu ke-16 gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian sudah baca perak yang baru gitu ya, di tahun lalu kan sudah ada keluar perak yang baru ya. Nanti bisa dicari sendiri kalau misalnya yang belum dapat atau yang di sini juga ada maba ya. Nanti mabanya bisa tanya ke cutting-nya gitu ya untuk mencari perak ada di mana. Perak itu peraturan akademik ya. Nanti apa namanya di perak itu sudah dijelaskan bahwa nanti tidak ada mahasiswa itu tidak memiliki hak untuk UP. Jadi nanti ada kalau ya itu ada UP atau ujian perbaikan, kemudian ada NSP. Ya. Jadi kalau kalau misalnya UP itu nanti itu bukan hak lagi untuk di mahasiswa, tetapi nanti dosen itu bisa memberikan UP kalau misalnya memang nilainya tidak memenuhi syarat untuk lulus gitu ya. Tapi UP ini dilaksanakan di minggu ke-16, maksimal di minggu ke-17 UP-nya. NSP nanti ini akan berganti ke apa namanya semester pendek. Jadi namanya itu nanti akan berubah ke semester pendek. Kenapa namanya berubah? Kemungkinan, tapi ini masih belum berlaku di semester depan ya. Jadi untuk di semester pendek itu nanti dilaksanakan di antara semester genap semester ganjil ke genap ataupun di antara semester genap ke ganjil yang baru lagi gitu ya. Semester pendek ini itu dilakukan NSP dan juga bisa mengambil mata kuliah lain gitu ya selama itu dibuka di semester pendek. Tapi ini belum dilaksanakan di semester depan ganjil depan gitu ya. Nanti sambil sambil berjalan nanti mungkinan di semester genap depan ataupun nanti di tahun depan. Jadi bisa dilihat lagi ke prosesnya. Nah, untuk di D4 sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada perubahan signifikan. Jadi ini hampir sama seperti yang kalau misalnya di angkatan sekarang ada di 2022 itu sama seperti ini. Kemudian 2021 yang sebelumnya itu hanya ada sedikit perubahan. Nah, ini saya mungkin nggak akan saya detail secara detail ya. Ini nanti yang kira-kira yang mata kuliah yang muncul itu ya di kurikulum untuk tiap semesternya. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di semester 2 itu ya, itu muncul di sini ada muncul kreativitas mahasiswa, itu diakui SKS-nya gitu ya, satu SKS di tiap semesternya. Semester 3 pun sama gitu ya. Ini diakui satu SKS, semester 4 pun juga sama satu SKS. Apakah ini wajib diambil? Tidak gitu ya. Jadi itu tidak wajib diambil oleh siswa. Tapi silakan kalau misalnya ingin mengambil, pengajuannya nanti akan sama seperti MBKM yang sudah ada gitu ya. Nanti mengajukan form gitu ya, sesuai dengan buku saku yang sudah diterbitkan. Hanya saja nanti tulisannya adalah ini, bukan konversi lagi ke mata kuliah. Gitu. Jadi misalnya kemarin ada yang ikut lomba di Puspesnas ya, lomba robotika. Itu nanti lomba robot nanti masuknya ke kreativitas mahasiswa. Jadi munculnya ada kreativitas mahasiswa.
bukan ke bukan lagi konversi nama mata kuliah. Salah seperti itu. Kemudian nanti di semester 6, ya semester 6 ini 20 SKS ini bisa diisi bisa kerja praktek, MBKM dan mata kuliah pilihan. Sama di semester pun 7 juga sama gitu ya. Ini kalian punya pilihan untuk 20 SKS dan di semester 8 itu masih ada mata kuliah wajib bahasa Indonesia, bahasa Inggris profesional sama sistem komunikasi radio dan satelit. Kemudian di pilihan mata kuliah pilihan itu ya. Untuk prodi Telkom sementara yang diusulkan di kampus itu adalah ini ada 12 mata kuliah pilihan gitu ya. Jadi ada workshop pemrograman internet, ada workshop aplikasi mikroprosesor dan antarmuka. Jadi kalau misalnya dulu ini yang workshop aplikasi mikroprosesor antarmuka ini namanya adalah eh, apa namanya mikroprosesor dan antarmuka 2 gitu ya. Itu berubah menjadi workshop aplikasi mikroprosesor dan antarmuka. Kemudian ada aplikasi pengolahan sinyal dan praktikumnya, kemudian ada workshop jaringan komuter lanjut, ada workshop Internet of Things, kemudian ada workshop jaringan komunikasi, kemudian ada regulasi telkom dan pengetahuan bisnis broadband, sistem komunikasi nirkabel dan prakteknya, serta keamanan jaringan dan prakteknya. Apakah nanti mata kuliah pilihan ini dibuka setiap semester semuanya akan dibuka gitu kan ya? Tidak. Jadi nanti akan ada mata kuliah yang dibuka di semester genap dan juga ada mata kuliah yang akan dibuka di semester ganjil gitu. Untuk D3 itu nanti tidak ada mata kuliah pilihan gitu untuk sementara ini. Kemudian D3 nanti mata kuliah pilihannya ikut ke D4. Tapi kalau sistemnya seperti apa nanti bisa ditanyakan ke Pak Hendy ya mungkin ya lebih tahu nanti. Karena kita melakukan perubahan ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya di angkatan 2019-2020 itu menggunakan kurikulum 2015. Jadi ada dua kurikulum yang dipakai oleh kalian sebelumnya itu ya. Angkatan 2019 dan 2020 itu menggunakan kurikulum 2015. 2021 itu menggunakan kurikulum ya 2021 kurikulum Merdeka 2021. Nah, di sekarang ini gitu ya. Jadi di sini ada dua existing kurikulum yang berjalan dalam satu periode gitu ya. Sekarang ini semua angkatan dari 2019 hingga 2022 itu nanti akan menggunakan kurikulum yang sama. Gitu ya. Kurikulumnya itu berarti kalian itu lulus gitu ya. Boleh lulus dengan minimal SKS 144 dan mata kuliah wajibnya itu telah lulus semua dan nanti syarat-syarat lain misalnya TOEFL dan sebagainya itu di luar dari ini ya. Jadi ini adalah syarat minimal untuk lulus. Apakah misalnya lebih itu boleh silakan. Jadi kalau misalnya kalian lebih dari 144 SKS itu silakan. Nah, pengaruhnya apa saja di tiap angkatan gitu ya. Yang pertama di angkatan 2022 tidak ada pengaruh gitu ya karena memang ini kurikulum baru berjalan di angkatan pertama. Kemudian di angkatan 2021 itu kalian kurang 2 SKS gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya sebelumnya kalian sudah mengambil Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Pancasila dan Kewarganegaraan ini itu kan kalau misalnya sebelumnya itu kan dijadikan satu, sedangkan di kurikulum baru itu Pancasila dan Kewarganegaraan itu dipisah gitu ya. Kalau kurikulum baru dipisah. Sehingga kalau misalnya kalian tetap meneruskan dengan sistem seperti itu, nanti kalian akan kekurangan 2 SKS saat lulus. Atau nanti kurang dari 144 SKS ini. Sehingga kalian tidak bisa lulus. Nah, di semester ini nanti kalian sediakan ya dibuka mata kuliah khusus yang dibuka semester ini untuk angkatan 2021 sehingga nanti bisa memenuhi syarat untuk kelulusan. Kemudian 2020 itu 2020 dan 2019 itu nanti sebenarnya ada mata kuliah wajib yang belum yang belum kalian melewati gitu ya dan itu wajib untuk dipenuhi sehingga nanti 2020 nanti itu uh, angkatan 2020 itu nanti akan diambil di semester ini sedangkan angkatan 2019 itu nanti akan diambil di semester depan. Oke. Nah,
ini himbauan gitu ya, berapa himbauan pengambilan FRS untuk semester ganjil 2022-2023 itu nanti silakan mengambil mata kuliah ya, mengambil mata kuliah sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau misalnya kelas A itu nanti akan silakan mengambil mata kuliah dengan pilihan kelas A. Sebenarnya nanti kalian bisa memilih A atau B gitu kan ya di secara sistem. Cuma kendalanya adalah di situ sudah muncul jadwal juga gitu ya, muncul jadwal. Di sistem itu tidak bisa mengecek apakah jadwal kalian crash atau tidak. Sekarang ini yang disusun adalah kalau misalnya selama kalian kelas A itu tidak akan crash dengan jadwal di kelas A tersebut gitu ya dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya kalian ngambil misalnya ini kalian punya apa namanya punya apa itu uh, punya inceran gitu ya di kelas sebelah gitu ya. Habis itu kalian masuk ke kelas sebelahnya kelas B gitu ya. Akhirnya kalian daftarnya di kelas B. Di sistem, by sistem itu bisa gitu ya. By sistem itu bisa, tapi di sistem belum tahu nanti kalian ini apakah crash dengan jadwal kalian di kelas A tadi ini gitu ya. Kalau misalnya crash, yang rugi siapa? Yang rugi kalian gitu ya. Yang rugi kalian berarti nanti kalian SKS-nya ini gitu ya. Kalian tidak bisa ikut 2 kelas secara bersamaan. Itu tidak mungkin karena kuliahnya kan offline gitu ya. Tidak mungkin untuk masuk kelas secara bersamaan. Hasilnya dua-duanya akan drop atau salah satu nanti pasti akan nilainya akan jelek. Itu kan pengaruh ke IPS kalian atau IPK kalian gitu ya. Jadi nanti saya sarankan untuk semester ini gitu ya, semester ganjil ini pilihlah kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Misalnya kelas A ya tetap dipilih kelas A-nya. Kemudian nanti mengambil mata kuliah yang dibuka sesuai dengan semester berjalan sekarang gitu ya. Kenapa saya sarankan ini gitu ya? Sebenarnya kalian bisa ngambil mata kuliah misalnya di semester ganjil ini gitu ada mata kuliah cutting kalian ya yang bisa kalian ambil di semester ini gitu ya. Itu bisa by system itu kemungkinan bisa, tapi itu masih dalam proses perhitungan di sisi kita ya dari prodi maupun dari manajemen itu masih mencari untung ruginya gitu ya. Jadi kita belum tahu nanti resikonya di kalian tuh seperti apa. Sehingga nanti saya sarankan dulu itu nanti kalian ikuti nanti ada beberapa yang nanti saya sarankan yang diambil itu apa saja sehingga nanti kalian di akhir itu tidak ada masalah gitu ya. Kemudian nanti akan ada kesempatan untuk revisi sama drop mata kuliah. Ini tanggalnya belum ditentukan. Kalau tidak salah kemarin itu untuk drop mata kuliah itu minggu kedua. Minggu kedua. Tapi nanti kita tidak tahu lagi pengumuman selanjutnya seperti apa. Jadi revisi itu masih bisa gitu ya. Nanti bisa diskusi dengan dosen walinya. Kemudian nanti drop mata kuliah ini misalnya ada kendala atau apa-apa gitu ya. Kalian bisa drop setelah drop ini itu kalau misalnya revisi kan berarti misalnya revisi ini maksimal tanggal 22 atau masa perkuliahan dimulai gitu ya. Setelah revisi habis itu kalian ada mata kuliah yang ingin di drop. Drop itu kalian tidak bisa mengambil mata kuliah lain. Misalnya saya mau ngambil mata kuliah ini ditukar ke sini, bukan. Drop itu cuma mengurangi. Misalkan ngambil 20 SKS sekarang, kalian drop 2 SKS. Kalian tidak bisa mengambil mata kuliah lainnya. Jadi sistem drop itu seperti itu. Nah, di sini ada alurnya gitu ya. Alurnya nanti kalian akan melakukan proses pengisian mata kuliah gitu ya di online Miss. Ini sudah ada panduannya belum dari webnya ini? Dari BAK ataupun dari kampus? Kira ada yang bantu saya jawab. Kalau ini saya kurang tahu. Kalau sekarang ini belum bisa diakses ya. Di sini karena listrik di kampus itu sedang bermasalah sehingga server itu dimatikan. Jadi ya, untuk keamanan server itu dimatikan. Nanti kalian bisa sebenarnya nanti kalau misalnya udah masuk ke online.mis.ac.id, di situ nanti ada pilihan untuk pengambilan FRS gitu ya. Nanti bisa diutak-atik di situnya, gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa sering utak-atik ya, nanti bisa belajar sendiri di situ untuk caranya mengambil mata kuliah yang mana saja. Nah, selama proses pengambilan mata kuliah, gitu ya, kan bisa diskusi dengan dosen walinya. Nanti setelah selesai, nanti dosen wali akan melakukan approve mata kuliahnya yang kalian ambil. Nah, proses di sini gitu ya, yang tahapan di sini itu karena ini juga baru dimulai di semester ini gitu ya. Semester ganjil ini gitu ya. Nanti juga dosen wali ini juga masih adaptasi gitu ya.
yang kalian tanyakan belum tentu nanti dosen wali itu bisa menjawab dengan mudah gitu ya. Nah, harapan saya gitu ya, saran saya nanti jangan aneh-aneh dulu yang diambil mata kuliahnya. Nanti saya sarankan ada beberapa mata kuliah yang bisa kalian ambil. Jadi kalau misalnya tadi yang loncat dan sebagainya, kalau bisa jangan dulu gitu ya. Kalau bisa jangan dulu karena nanti kita belum tahu risiko kalian di akhir seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini dosen wali daftar dosen wali kalian untuk D4 ya. Jadi untuk D4 itu yang angkatan 2020 di nomor 12 ini angkatan 2021. Ada Pak Milkar sama Bu Nur. Kemudian di angkatan 2020 ada Bu Niha dan Bu Prima. Kemudian di angkatan 2019 itu ada Pak Ridwan dan Bu Rini. Kemudian di angkatan 2022 itu ada Bu Ida ya dan Pak Hendi. Ini adalah dosen wali kalian gitu ya. Jadi nanti akan ada beberapa hal yang dilakukan oleh dosen wali terhadap FRSA ini ya. Nah, di sini ini adalah mata kuliah yang saya sarankan untuk diambil gitu ya. Jadi kalau misalnya selama kalian milih ini, itu udah pasti nanti di-approve sama dosen walinya. Seperti itu. Jadi yang pertama untuk angkatan 2022, jadi ini FRS ini dilakukan oleh seluruh angkatan ya, dari kelas 1 sampai kelas 4 gitu. Kalian bisa mengambil mata kuliah ini. Jadi untuk angkatan 2022, kalian silahkan mengambil mata kuliah agama, Pancasila, Matematika, Konsep Teknologi, Elektromagnetik, Rangkaian Listrik, PE, kemudian workshop PL, workshop pemrograman 1, kemudian praktikum PE. Itu ya. Jadi ini akan saya share PPT-nya. Silahkan di-share ke teman-temannya. Kemudian 2021 itu kalian punya mata kuliah wajib 1 sampai dengan poin 9. Gitu ya. Ada statistik, DSK, LDIK ya. Kemudian RE2, workshop Metnum, workshop Elkom, kemudian praktikum DSK, praktikum LDIK, praktikum RE. Dan di sini ada workshop pemrograman internet yang tadi saya bilang, ini termasuk mata kuliah pilihan. Gitu ya, saya tandai di sini. Tapi ini wajib kalian ambil agar kalian bisa memenuhi tadi 2 SKS yang kurang. Atau kalau misalnya kalian tidak ambil ini gitu ya, kalian tidak mengambil yang ini di semester ini gitu ya, nanti ada kemungkinan nanti kalian SKS-nya akan kurang. SKS-nya kurang berarti kalian tidak bisa lulus kuliah gitu ya. Jadi saya sarankan untuk diambil di semester ini untuk angkatan 2021. Kemudian untuk angkatan 2020 ini kalian punya 8 gitu ya yang sebenarnya kalian bisa ambil di semester ganjil ini. Ada bahasa Inggris teknik, teknik pengkodean, kemudian optik, dan workshop SK, workshop DJK, kemudian workshop SS, Diskom seluler, workshop jaringan komputer, praktikum teknik pengkodean, praktikum Siskom optik. Nah, di sini gitu ya, seperti tadi yang saya bilang, itu ada mata kuliah wajib angkatan 2020 dan 2019. Itu nanti ada mata kuliah wajib yang belum kalian ambil gitu ya. Dan itu harus kalian selesaikan. Nah, di angkatan 2020 ini gitu ya, mata kuliah wajib yang harus kalian ambil itu adalah 2020 sama 2019 ya. Ada sistem komunikasi seluler ini ya, dan traffic. Ada workshop Siskom seluler sama workshop rekayasa traffic. Nah, ini kenapa kita bagi dua di semester ini dan semester depan gitu ya. Karena ini workshop gitu ya, berarti satu kelas kalau misalnya teori kan bisa diisi sampai kalau misalnya bareng. Jadi kalau workshop itu tetap di 30 dan itu kapasitasnya labnya Telkom itu tidak mencukupi kalau misalnya dua angkatan ini itu langsung dilakukan di semester ini sehingga 2020 itu tetap dilaksanakan di semester ganjil depan ini, sedangkan 2019 itu nanti mengambil Siskom seluler sama rekayasa traffic itu di genap depan gitu ya. Ini dari 2020, kemudian 2019 ini, oh iya nih 2019 itu ini untuk yang jadi kalian wajib ini ya. Jadi saya lupa ada proyek akhir 1 dan sebagainya nanti tetap kalian ambil. Jangan lupa jangan sampai tidak diambil untuk yang 2019. Kalau misalnya tidak diambil berarti nanti kalian tidak PA1 atau tidak progres gitu ya. Jadi tetap kalian ambil dan nanti ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihannya yang dibuka di semester ini gitu ya.
Kalian bisa, kalau misalnya program internet sudah ngambil, tidak perlu. Jadi ada workshop aplikasi mikroprosesor termuka, aplikasi pengolahan sinyal, dan praktek aplikasi pengolahan sinyal, workshop jaringan komputer lanjut, kemudian regulasi telkom dan bisnis broadband. Ini adalah mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil untuk semester ini gitu ya. Tetap tadi saya sarankan untuk mata kuliah pilihan itu kalau bisa itu tetap mengambil yang misalnya kelas A, tetap kelas A, yang kelas B tetap mengambil yang kelas B. Jadi mungkin itu jadi nanti yang untuk lebih detail dan sebagainya itu nanti ada informasi prodi yang akan saya sampaikan di open talk sekalian ya. Jadi biar tidak tumpuk juga. Mungkin ini yang akan saya sampaikan. Jadi jangan sampai nanti ini ya, silakan mengikuti ini. Jangan sampai nanti ada yang bilang gitu ya, habis itu nggak lulus gara-gara kalian salah ambil mata kuliah gitu ya. Jadi saya sarankan karena ini kita masih baru menggunakan FRS gitu dan dosen wali itu juga masih bingung karena ini masih benar-benar baru di semester ganjil ini. Jangan sampai nanti dosen wali itu approve gitu ya. Nanti kan salahkan ke dosen walinya gitu ya. Jadi Nuruto gitu ya. Nuruto dulu ambil ini dulu aja, habis itu nanti dosen wali bisa nge-approve langsung dan kalian nanti juga aman untuk ke depannya. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak Vivi. Mungkin langsung ada tanya jawab atau gimana. Baik, terima kasih Pak Widi atas penjelasannya terkait formulir rencana studi. Karena FRS ini adalah hal yang baru buat teman-teman, tentunya setelah penjelasan Pak Widi tadi, ada yang ingin ditanyakan agar lebih jelas. Jadi langsung saja ya teman-teman, sesi tanya jawab aku buka. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand dan on mic secara langsung atau dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama angkatan serta asal prodi. Nama, angkatan, serta asal prodi. Baik, ini sudah ada 2 partisipan, Pak. Mau dijawab langsung per partisipannya atau bagaimana? Silakan, nggak apa-apa. Langsung berpartisipan aja biar saya nggak lupa. Baik, untuk yang pertama yaitu angkatan 2019, Mbak Famel, silahkan. Terima kasih waktunya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Widi. Saya Famel dari D4 Teknokom 19, Pak. Izin bertanya terkait tadi yang mata kuliah pilihan itu kan tadi ada warna hijau dan yang warna putih ya Pak. Itu apakah yang hijau memang disarankan oleh prodi untuk dipilih di semester ini atau bagaimana ya Pak? Saya masih kurang paham. Dan satu lagi Pak, ada yang mau saya tanyakan. Jadi di semester sebelumnya, di semester 4 itu, semester 5, saya sudah mengikuti program MBKM yang studi independen, Pak. Dan sudah keluar nilainya juga. Untuk melihat nilainya sendiri, itu di mana ya, Pak? Karena saya dari kemarin masih belum dapat info terkait melihat nilai yang sudah dikonversikan ke nilai kampus sendiri, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Yang pertama, untuk ini ya, yang mata kuliah pilihan, yang dibuka yang warna hijau, Pak. Jadi yang semester ganjil ini yang dibuka hanya warna hijau, yang warna putih itu tidak dibuka. Nanti akan dibuka di semester genapnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang semester kemarin 5 berarti semester 5 ya berarti. Iya Pak, benar semester 5 dan 6 sih Pak. Berarti yang sebelumnya lagi atau yang kemarin ini yang batch berapa? Yang Batch yang pertama berapa? dan Batch 2 kedua ini Pak. berarti kan ya? 1-2 Pak saya ikutnya. Yang Masih di batch 2 ya? Benar ya? Ya, batch 1 itu saya untuk konversi yang semester 78 Pak Gimana? dapatnya. Bukan, maksudnya batch-nya. Iya, saya Jadi ikut di batch 1 dan 2 Pak. batch 1. Oh, Mohon maaf Pak Widi, putus-putus Pak.
jawaban kedua ya. Yang batch 2 ya Mbak ya, benar ya? Ya, saya batch 1 dan 2, Pak, kebetulan. Batch 1 belum keluar nilainya. Sudah, Pak. Tapi untuk Hah? yang konversi kayak misalnya ini kan di batch 1 saya ada konversi di semester 7 untuk sebentar, Pak, saya lihat. Untuk mata kuliah jaringan komputer 2 sama praktikum jaringan komputer 2 itu saya masih belum tahu nilainya, Pak. Kayak misalnya itu maksudnya dalam bentuk angka gitu, Pak, maksud saya. Batch 1. Batch 1 kalau batch 1 itu langsung kemarin ya nih. Batch 1 itu langsung ke MIS-nya. Kalau tidak salah ya, itu kan salah ada ini ya, lihat di MIS-nya langsung kalau tidak salah. Oh, iya tapi Ya, saya masih kalau belum yang bisa lihat. kalau yang batch 2 itu nanti yang batch 2 nanti ini itu kan masih menunggu yang nilai yang lainnya. Kalau yang batch 2 ya, menunggu nilainya nanti akan disetor bareng ke UP2I untuk dimasukkan ke MIS. Itu kalau yang batch 1 itu mas sudah diproses kalau nggak masalah Mas. Mbak, Oh, gitu. iya, Pak. Jadi nanti bisa lihat nilainya bisa langsung di ini di MIS-nya. Saya soal Oh, data juga tidak berapa paham soalnya kan ada waktu itu kan dipegang Pak Akwan, habis itu kan ke saya gitu ya. Jadi saya juga tidak seberapa paham untuk penilaian dari batch 1, tapi nanti itu udah pasti udah bisa diserahkan ke UP2I kalau tidak salah. Jadi udah masuk ke MIS-nya. Nah, untuk batch 2 ini itu nanti kan nilainya kan kita udah ada ini kan ya deal-dealan ya gitu kemarin ya. Waktu yang batch 2 ini di yang Google Form yang sebelumnya itu mata kuliahnya konversinya apa saja. Nanti nilainya ini kan menunggu semuanya. Nanti ada Buniha juga di sini. Itu mungkin nanti bisa bantu jawab Buniha. Kalau misalnya nggak sibuk mungkin Buniha. Itu dulu ya. ya, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya. Baik, Itu dua aja tadi kan ya, bener ya. Anda lagi lanjut silakan. baik, terima kasih Pak Widi dan Mbak Famel. Uh, Selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Vivi izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Famel tadi ya. boleh Bu, silakan. Untuk MSIB yang batch 2, halo, tes. Terdengar Bu. Oke. Untuk MSIB yang batch 2 ini kan konversi nilainya kan masih dalam proses ya. Jadi untuk Famel sudah mengupload form konversi di Google Sudah Drive. semua. Ya, sudah semua, Bu. Oke, ditunggu ya. Ini masih proses konversi, masih belum diserahkan ke BAK nilainya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Baik Bu Niha, terima kasih atas tambahannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Hana. Untuk Mbak Hana, silahkan berbicara. Terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya Hana dari perwakilan LJ. Ini mau bertanya Pak Widi. Untuk LJ apakah juga ikut sistem FRS seperti ini karena mengingat sudah tinggal 1 semester lagi? Dan juga apa wajib mengambil MBKM seperti teman-teman dari semester lainnya? Dan juga untuk FRS ini apakah berpengaruh kepada jam perkuliahan LJ yang sejatinya dilakukan di malam hari? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ana. Jadi untuk LJ itu masih menggunakan kurikulum 2015 ya. Jadi LJ masih 2015 sehingga tidak perlu melakukan FRS dulu. Untuk yang angkatan ini maupun angkatan LJ yang baru masuk nanti mungkin di ini masuk yang non pens ya. Itu masih juga tetap tidak ada FRS. Jadi LJ tidak ada FRS dan di sini untuk MBKM juga ada ada mahasiswa LJ itu menanyakan apakah LJ ini bisa kalau sekarang itu mengikuti MBKM dan sebagainya gitu kan ya. Kemarin jawaban dari UP2I sebenarnya agak susah gitu ya. Jadi yang saya tangkap adalah untuk konversi MBKM ke yang pasti MBKM ini bukan wajib untuk LJ dan bukan wajib untuk yang D4 juga gitu ya. Ini adalah pilihan kalian. Tapi kalau misalnya yang di LJ dilakukan di LJ itu
ada sedikit kesusahan gitu ya untuk konversinya, sehingga kemarin disarankan untuk LJ jangan ikut dulu ke MBKM dulu, MBKM-nya untuk yang LJ gitu ya, sehingga nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Itu mungkin yang bisa saya sarankan gitu untuk LJ. Baik Pak Widi, terima kasih banyak Pak. Soalnya teman-teman LJ juga banyak yang bingung. Terima kasih Ya. Pak. Assalamualaikum. Salam. Tidak perlu FRS-an ya Mbak ya LJ ya? Iya Pak, siap Pak. Oh ya, jam kuliah tetap sama seperti biasa 3:30 sampai malam ya, tidak merubah apa-apa. Iya Pak. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Hana. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Divyo. Silahkan untuk Mas Divyo. Assalamualaikum. Apa suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Oh ya. Jadi saya ingin bertanya Pak, saya kan semester depan ini kan ikut program ISMA Vokasi itu ya Pak. Ya. Nah, vokasi ISMAVO itu skemanya itu ada bermacam-macam, ada A, B, C. Yang A itu full magang, yang B itu kelas sama proyek akhir, yang C itu cuma kelas saja. Nah, saya ikut yang full magang, Pak. Jadi nanti nilainya itu nggak banyak kayak yang ikut kelas skema C gitu, Pak, atau yang skema B. Nah, itu apa tetap bisa terhitung 20 SKS ya, Pak? Soalnya kalau dari programnya sendiri tulisannya dari penyelenggaranya itu 20 SKS gitu, Pak. Oke. Nggak banyaknya itu seperti apa, Mas? Bentar, saya ini dulu. Kenapa, Pak? Nggak banyaknya itu seperti apa di full magang? Tadi kan ngambil full magang, tapi kan di situ hal yang nggak yang dikerjakan tidak banyak ya. Oh, bukan. Asumsi tidak banyak itu gimana maksudnya? Saya kan saat ini kan belum ada dokumen kayak gambarannya nanti apa saja itu kan belum ada, Pak. Saya asumsi, soalnya kan kalau ikut kelas kan pasti ada mata kuliah 1, 2, 3 gitu ya, Pak. Kalau magang kan cuma ya magang gitu, Pak. Tapi full 4. Oh ya, gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Dibyo. Sebelumnya ini Mas Dibyo itu ikut 3 kali MSIB berarti hitungannya 2 kali MSIB sama. Iya, Pak. Jadi saya apresiasi Mas Dibyo sangat semangat mengikuti ini, gitu ya, mengikuti kegiatan dari dari kampus. Terus saya sebenarnya dapat sedikit warning gitu ya. Jadi akhirnya muncul peraturan yang baru gitu ya. Karena dari ini itu mahasiswa nanti boleh mengikuti MSIP itu hanya maksimal 2 kali gitu ya. MSIP termasuk di sininya dalam lingkup ISMA ini tadi ke depannya. Tapi kalau yang Mas Dibyo ini tetap dilanjutkan aja karena yang sebelumnya adalah konversinya ke mata kuliah ya. Jadi tidak masalah gitu ya. Saya diampuni oleh UP2I gitu ya. Karena bisa meloloskan Mas Dibyo untuk bisa mengikuti ISMA ini. Jadi untuk ISMA tadi gitu ya, untuk masalah full magang atau tidak, karena ini adalah program seperti yang saya bilang tadi, yang diakui apapun itu gitu ya, selama itu disetujui oleh prodi, itu kalian selama itu misalnya 4 bulan dengan 5 bulan, berarti 20 SKS akan diakui apapun isinya itu. Gitu ya. Jadi yang tetap diakui 20 SKS, isinya seperti apa gitu ya, itu nanti akan tetap diakui oleh prodi. Hanya saja transkripnya bukan lagi transkrip konversi mata kuliah. Gitu ya. Transkripnya adalah kegiatan kalian di sana. Itu adalah yang ditulis di transkrip nanti saat kalian lulus. Gitu Mas Dibyo. Jadi tetap aman untuk semester 7 ini nggak perlu ikut perkuliahan di kampus kecuali semester 7 berarti PA1. Tetap ambil FRS untuk PA1-nya, ya. Oh iya, Pak. Berarti nanti juga tidak perlu ikut FRS gitu ya, Pak? PA1. PA1. Oh, PA1. Oh iya, Pak. Kecuali kalau nggak mau PA1. Oh, mau. Jadi tetap ngambil ya. Tetap ngambil PA1-nya. Ya, baik, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Widi atas jawabannya.
Baik, terima kasih Mas Video atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Mas Alif Firdio, silahkan. Oh ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah, Mas. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Vivi dan juga Pak Widi. Sebelumnya saya saya Alif Firdio Yudhistira Widiawan dari Telkom 1. Mau bertanya, Pak. Jadi tadi di PPT sudah dijelaskan mengenai mata kuliah yang bisa kita ambil, mata kuliah yang ada di semester 3 ya Pak. Dan itu ada satu matkul pilihan itu, apakah kita wajib mengambil itu mata kuliah itu atau bisa diganti ke matkul yang lain Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada pertanyaan titipan juga dari teman saya. Apakah sistem FRS ini bisa digunakan untuk lulus 3,5 tahun, Pak? Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Alif. Jadi yang pertama, gitu ya, untuk semester 3 ini, kalian itu yang tadi bengkel pemrograman internet, ya, itu nanti wajib diambil. Karena mata kuliah pilihan lain, itu kalian belum ambil mata kuliah prasyarat. Gitu ya. Jadi yang bisa kalian ambil semester 3, ini kan karena kasus khusus ya sebenarnya. Karena kasus khusus, karena kalian, kalau misalnya lulus kekurangan 2 SKS tadi, sehingga kalian nanti wajib untuk ngambil mata kuliah pilihan yang tadi yang saya share di PPT tadi itu, workshop pemrograman internet. Jadi itu wajib diambil. Kemudian itu yang kedua, apakah FRS ini apakah bisa lulus 3 tahun? Iya, konsepnya nanti akan seperti itu, Mas Alif. Tapi tidak dalam waktu dekat ini, gitu ya. Jadi tidak dalam waktu dekat ini. Untuk dekat ini itu semi paket gitu ya, maksudnya agak semi paket gitu ya. Nanti mungkin dalam sistem ini selalu akan ada perkembangan. Nanti mungkin setahun lagi gitu ya, nanti akan ada kemungkinan untuk lulus 3,5 tahun itu akan ada. Seperti itu, Mas Alif. Begitu, oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Alif atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Farel Nabil. Untuk Mas Farel Nabil, dipersilahkan. Ya, tes. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dari Telkom 19. Sebelumnya izin bertanya, Pak, untuk menyangkut yang tadi pertanyaan dari Mbak Famel itu mengenai yang masalah nilai itu, nanti yang di batch 2 itu nanti kira-kira untuk nilainya itu, nilai konversinya itu sudah keluar sebelum FRS atau setelahnya kira-kira, Pak? Lalu untuk pertanyaan berikutnya itu mengenai yang masalah mata kuliah pilihan tadi, mungkin bisa dijelaskan ulang, Pak. Saya masih kurang paham. Terima kasih. Pilihan angkatan 2019 ya. Jadi yang pertama batch 2, kalau misalnya kuliah masih di sini, tolong dibantu ya Bu ya. Kira-kira apakah ini keluarnya FRS itu maksimal tanggal berapa? 18 ya? Saya lupa. FRS tanggal berapa ya terakhir ya? 19 ya? Oke. Jadi 19, apakah nanti nilai batch 2 ini keluar sebelum tanggal 19 ya? Nanti saya minta tolong Bu ya kalau misalnya sudah ada info ya, Bu. Kemudian untuk mata kuliah pilihan, sebentar saya share. 2019 ya. Minta tolong ini ya. Saya masih disable, tidak bisa share screen ya. Oh, karena ini ya. Oh iya ya. Oke, sebentar saya share screen sebentar ya. Jadi untuk mata kuliah pilihan angkatan 2019 itu semester ganjil ini itu kalian bisa memilih gitu ya. Kalau tidak salah yang workshop program internet ini kalian sudah mengambil, kalau tidak salah ya. Kalian bisa ngambil yang 2, 3, 4, 5, 8 ini. Jadi semester ganjil depan itu dibuka 6 ini gitu ya. Kalau misalnya kalian program internet itu sudah diambil, kalian berarti punya 5 mata kuliah yang bisa kalian ambil untuk di di semester ganjil ini gitu. Jadi ada 5 ini yang bisa kalian masukkan untuk FRS. Seperti itu.
Tetap kelasnya, jangan lupa kelasnya, saya ingatkan, kelas A tetap ngambil nanti kelas A ya. Di sistem FRS nanti secara default, dia akan memilih kelas A. Jadi kalau misalnya kelas A, dipilih kelas A, yang kelas B itu tetap memilih kelas B. Kalau misalnya tidak, gitu ya, nanti setelah keluar, kalian nanti pas saat perkuliahan, kalian masuk ke kelas A. Kalau misalnya kalian tidak memilih, seharusnya misalnya kalian kelas B, kelasnya tidak kalian pilih, otomatis nanti kalian masuk ke kelas A, gitu ya. Kalau misalnya kelas A itu cukup, tiap kelas itu maksimal sampai 30. Jadi misalnya angkatan kalian itu 27, gitu ya. Kelas A sudah milih semua, habis itu kelas B baru milih, gitu ya. Kalian tanpa kalian rubah secara default, nanti kalian akan masuk kelas A. Yang berarti kan kalian masuk ke mahasiswa ke 28 gitu, atau 29. Gitu ya. Jadi menghindari itu, jangan lupa untuk memilih kelasnya tetap kelas A ataupun kelas B. Mungkin itu dari sini. Mbak Bunia masih kira-kira sibuk nggak ya? Bunia masih ada. Kalau nanti ini yang untuk kalau misalnya Bunia belum ini masih sibuk mungkin, jadi nanti mungkin bisa ditanyakan di grup ya Mas ya. Iya Pak. Ya, iya, Pak. Nanti biar nanti bisa dibantu dijawab oleh Bu Nia. Kalau itu saya mungkin salah, saya belum bisa jawab sekarang. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Nabil atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Anissa. Silahkan, Mbak Anissa. Iya, terima kasih. Selamat siang, Pak Widi. Apakah suara saya terdengar ya, Pak? Terdengar. Ya, terima kasih. Saya Anissa dari D4 Telkom Angkatan 2019. Izin bertanya mengenai semester 7 ini ya, Pak. Kan banyak teman-teman angkatan saya juga yang ikut program TSA. Nah, dan TSA itu dikonversi 20 SKS. Nah, apakah nanti di FRS semester 7 ini kami hanya mengajukan yang 3 SKS PS1 aja atau bagaimana Pak? Atau tetap mengambil matkul pilihan yang seperti di tabel sebelumnya? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau yang angkatan yang ya kalau semester 2019 berarti sekarang kelas 4 benar ya? Iya, naik kelas 4 Pak, semester 7. Oke. Jadi nanti yang ini tetap untuk yang TSA, berarti kalian mata kuliah pilihan itu bukan mata kuliah wajib ya. Jadi kalian bisa ngambil itu ataupun tidak gitu ya. Nah, yang mata kuliah yang udah mengikuti TSA, berarti kalian sudah punya SKS tadi. Sebagai pengganti TSA kalian gitu ya. Jadi kalian yang perlu kalian ambil, termasuk tadi seperti yang Mas Cipio tadi, kalian wajib untuk mengambil PA1. Jadi PA1 tetap diambil kalau misalnya ingin tetap semester depan kalian melakukan PA1. Jangan sampai tidak diambil. Ya. Itu. Oh iya, baik. Berarti 20 SKS sisanya itu nanti mengisi yang MBKM TSA. gitu? Ya, dari TSA. Iya. Tapi kalau misalnya kalian ingin ingin mengambil, itu hak kalian. Misalnya kalian ingin mengambil mata kuliah tertentu ya, kalian itu silakan. Dan itu tidak dipaksakan ya. Berarti kalau misal kita tetap mengambil mata kuliah pilihan, nanti bisa jadi SKS total lebih dari 144 gitu tidak masalah Pak? Oh, tidak masalah. Jumlah SKS lebih dari 144 tidak masalah. Sampai jumlah SKS-nya itu sampai 160 gitu ya, 165 tidak masalah. Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian kurang 1 SKS, itu yang kalian masalah, tidak bisa lulus ya. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Yuk. Terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Enrico Farel. Untuk Mas Enrico Farel, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enrico dari Prodi TRI Angkatan 2021. Saya mau tanya Pak, untuk mata kuliah pilihan dari Prodi TRI yang dibuka semester 3 itu apa saja Pak? Karena yang Bapak tadi paparkan itu berbeda sama dengan yang dijelaskan sama Pak Zen kemarin. Ya benar. Ya, terima kasih Mas Enrico. Nah ya, jadi yang saya jelaskan ini itu hanya untuk yang prodi Telkom ya.
Jadi ini tadi kan saya selaku Kaprodi dari Prodi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi. Jadi yang tadi saya jelaskan adalah untuk sarjana terapan teknik telekomunikasi gitu ya yang dibuka di itu. Nah untuk TRI sendiri nanti akan lebih detailnya disampaikan oleh Pak Zen ataupun Bu Ida nanti ya Mas Enrico. Jadi kalau iya Pak. Ya, jadi kalau misalnya tadi memang beda, yang benar adalah yang Pak Zen. Jadi bukan saya kalau misalnya masalah mata kuliah pilihan ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Terima kasih Mas Farel atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fatimah, silahkan. Iya Pak, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ya, baik. Saya izin bertanya Pak, ini kan saya masih mau semester 5. Nah, kebetulan saya ikut TSA. Nah, untuk TSA ini nanti dikonversinya di semester 7 gitu ya Pak? Berarti ketika semester 7 saya tidak perlu mengambil mata kuliah yang 20 SKS itu gitu ya Pak? Atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak dulu, jadi untuk semester 5 yang TSA ini gitu ya, ada yang mahasiswa yang semester 5 yang mengikuti TSA. Karena nanti 20 SKS-nya TSA ini itu diakui di di semester 7. Kemarin kalau tidak salah yang saya dapatkan dari Bu Ania, untuk yang mahasiswa Telkom itu sebenarnya ada 2 pilihan gitu ya. Mau ngambil yang dibalik gitu ya. Dibalik itu nanti kalian ngambil tahun depan akan ngambil semester 5 atau double. Nah kan kalau tidak salah jawaban dari yang Telkomnya itu kalian melakukan double ya. Jadi kalian melakukan TSA dan kalian mengambil mata kuliah di semester 5. Itu yang saya tangkap kemarin. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti nanti kalian punya cadangan gitu ya, atau istilahnya tabungan sebanyak 20 SKS di semester 7. Nah, pertanyaan tadi apakah di semester 7 itu tidak mengambil apa-apa? Sama iya seperti yang tadi jawaban TSA yang cutting siapa namanya? Mbak siapa tadi lupa. Yang tadi cuttingnya dilakukan di semester 7, berarti wajib mengambil PA 1 dan silahkan mengambil mata kuliah pilihan lainnya jika memang itu dibuka. Jadi apakah nanti mau ngambil mata kuliah apa tidak nanti terserah dari mahasiswanya gitu ya. Kalau misalnya ingin ikut saja, ingin tetap mengambil ilmunya gitu ya, tetap ikut dan sebagainya itu silakan. Dan itu tidak misalnya kalian pengen ikut, kalau misalnya punya cadangan 20 SKS ya, kalian cuma pengen ikut praktikumnya saja, silakan kayak gitu. Karena kalian sudah SKS-nya sudah terpenuhi. Jadi seperti itu ya. Pak Rul. Baik, terima kasih Pak. Saya izin bertanya lagi Pak. Iya. Ini tadi saya sempat mendengar bahwa mahasiswa Telkom hanya diizinkan untuk 2 kali ikut MBKM, gitu nggak Pak? Iya. Nah, kalau misalkan kemarin saya saya mengkonversi nilai yang barengan dengan teman-teman yang batch 2, kemudian saya ikut TSA. Nah, apakah saya masih diperbolehkan untuk ikut MSIB atau MBKM di semester 6, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya, berarti kalau misalnya seperti ini, jadi bukan mahasiswa Telkom ya ini ya. Jadi UP2I itu unit, saya lupa kepanjangannya. Itu adalah bagian kurikulum ya di kampus, unit yang untuk mengurusi kurikulum. UP2AI. UP2AI. AI, oke. UP2AI itu adalah unit yang mengurusi kurikulum. Nah, itu di situ, jadi kemarin memang untuk MSIP, jadi kan kalian itu sebenarnya punya slot 20 SKS itu di semester 6 dan 7. Iya. Berarti kalau misalnya kalian mengikuti MSIP, itu kalian hanya bisa secara logika, itu kalian hanya bisa mengikuti 20 mengikuti 2 semester tadi, di semester 6 dan semester 7. Jadi hanya bisa dilakukan di semester 6 dan hanya bisa dilakukan di semester 7. Gitu ya. Nah, untuk batch pertama, jadi ikut yang batch pertama kemarin ya, atau batch 2 yang ikutnya, Mbak Nurul? Saya ikut untuk konversinya, Pak. Iya, ya. Tapi tidak ikut MSIB-nya. Ya.
tidak ikut konversi tapi tidak ikut MSIB. Gimana? Maksudnya saya kan ikut beberapa event lomba dan itu saya ikut untuk konversi begitu, Pak. Oh, itu beda, Mbak, nanti kalau itu. Jadi kalau misalnya itu beda dengan MSIB? Ya, beda. Kalau itu beda. Kalau misalnya konversi yang MBKM ya, jadi bukan nggak ada batch-nya kalau itu. Jadi kalau konversi yang MBKM, jadi kalau misalnya di pusatku detailnya semuanya itu, nanti kalian bisa melakukan konversi tadi itu, misalnya ikut lomba ataupun ikut sebagai kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan kemanusiaan dan sebagainya, itu nanti bisa dikonversi gitu ya. Kalau misalnya itu layak untuk dikonversi, Prodi akan mencoba untuk konversi itu. Dan itu sudah ada slotnya. Nah, yang tadi di sini adalah MSIB. Jadi MSIB ini itu ya, MSIB itu dibatasi hanya 2 kali kegiatan. MSIB ini termasuk ISMA tadi dan sebagainya. Jadi yang dilakukan oleh program yang diadakan oleh kementerian ya, yang dilaksanakan selama 1 semester. Itu yang dibatasi 2 kali. Tapi kalau misalnya konversinya dan sebagainya, gitu ya, konversi lomba dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi konversinya bukan ke mata kuliah ya kalau sekarang ya. Nanti akan muncul kegiatannya apa di transkrip. Oke, baik Pak. Ini ada satu titipan dari teman saya Pak. Izin bertanya lagi. Misalkan nih sekarang saya semester 5 ikut TSA, kemudian semester 6 ikut KP. Nah, terus di semester 7 apakah masih boleh masih boleh diizinkan untuk mengikuti ISMAFO, Pak? Berarti TSA, KP, KP-nya berapa bulan? 3 bulan apa 6 bulan? KP 6 bulan. 6 bulan berarti 20 SKS. TSA 20 SKS, kan dokumen cadangan, berarti tidak boleh. Ya. Sementara ini peraturan ini tidak boleh. Jadi sudah ikut TSA 20 SKS, kalian punya tabungan. KP 6 bulan 20 SKS. Ya. Menurut 7 apakah boleh ikut ISMA? Tidak bisa. Ya. Karena nanti di transkrip kalian akan masalah nanti. Oh gitu. Kalau misalkan KP-nya 3 bulan, Pak? KP 3 bulan berarti nanti kan kalian punya 10 SKS. Kan bisa lebih. Kalian itu nggak masalah kalau KP-nya 10 bulan. Tapi ISMA-nya dilakukan di semester, ISMA-nya itu bisa kalau itu. Karena kalian SKS nanti akan kurang. Tapi kalian nanti dikurangan semester 6. Sebentar, jangan tulis dulu. Saya hitung 3 bulan berarti 10 SKS. Ada kemungkinan, nggak yakin tapi saya bisa apa enggaknya ya. Per semester ini. Sementara itu dulu. Tapi nanti kalian 3 bulan nanti bisa, kan masih semester depan ya, nanti sampai semester ganjil saya akan ditanyakan lagi ke saya. Saya coba tanyakan detailnya ke P2I. Tapi kalau misalnya tadi KP 6 bulan, saya bisa yakin jawab sekarang itu tuh tidak gitu ya, tidak bisa. Tapi yang 3 bulan nanti saya coba tanyakan lagi ke P2I-nya. Tolong diingatkan ke saya nanti ya, Pak Nurul. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Fatima atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa. Ya Pak, permisi. Saya Elsa dari Telkom 20. Saya izin bertanya Pak. Untuk mata kuliah pilihan tadi dari Bapak katanya di blog itu kan warna hijau itu mata kuliah pilihan ya Pak. Nah, berarti untuk semester 5 itu mata kuliah pilihannya hanya 1 atau bagaimana nih Pak? Terima kasih. Oke. Untuk angkatan 2020 itu berarti kalian 2020 itu yang itu tadi itu mata kuliah kekurangan kalian. Jadi mata kuliah wajib yang kurang. Saya share sebentar ya. Ini saya share sebentar ya. Tidak, tolong stop share sebentar, Mbak Dewi ya. Jadi ini untuk 2020 ini ya. 2020 itu yang kalian
ambil itu ini, workshop rekayasa traffic ini wajib kalian ambil. Kalau misalnya nggak kalian ambil, kalian nggak akan lulus. Karena ini adalah mata kuliah wajib. Jadi saya bilang, untuk angkatan 2020 sama 2019, itu ada 2 mata kuliah wajib yang harus diambil, yaitu Sistem Seluler, ini tadi, sama rekayasa traffic. Untuk ganjil, semester ganjil depan, yang dibuka hanya untuk angkatan 2020 dulu, gitu ya. Jadi untuk rekayasa trafik sama seluler. Untuk angkatan 2019 akan dibuka di semester genap. Jadi nanti angkatan 2019 semester genap ini, depan ini, kalian wajib untuk ngambil Siskom seluler sama workshop rekayasa trafik. Kalau nggak ambil, itu berarti nanti kalian tidak bisa lulus kuliah. Itu ya. Jadi gitu ya Mbak Elsa, paham ya? Iya Pak, paham. Izin bertanya lagi Pak. Untuk yang blok warna kuning itu maksudnya bagaimana Pak G? Dan yang nomor 1 juga. Oke, ini ya. Jadi saya ambil dari kurikulum. Jadi ini warnanya itu membedakan kodenya, gitu ya. Jadi kalau kodenya ini adalah mata kuliah yang di mata kuliah institusi. Jadi wajib untuk di saya silakan aja di sini ada ini tadi. Ini ya, bahasa Inggris. Ini adalah mata kuliah wajib institusi bahasa Inggris. Ini ya, ini adalah ini ya, mata kuliah wajib institusi. Ini adalah bahasa Inggris, tadi ada matematika, ada bahasa Inggris. Sedangkan tadi yang kuning adalah mata kuliah wajib prodi. Ini tadi yang 2020. Yang ini adalah mata kuliah wajib prodi. Yang satu ini itu mata kuliah tambahan, tapi wajib karena ini hasil dari rekonstruksi dari mata kurikulum yang kalian pakai sebelumnya di kurikulum 2015 menjadi kurikulum 2022. Begitu, Mbak Elsa. Kira-kira paham kah? Berarti untuk 9 matkul ini diambil di semester 5 begitu atau bagaimana ya Pak? Iya, sekarang semester berapa sekarang? Semester 5 ya berarti ya? Bener ya? Iya Pak, semester 5. Iya, jadi ini kalau misalnya kalian nggak mikir itu ya, ini semua itu wajib kalian ambil di semester 5. Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Elsa. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Saya stop, saya ditampilkan lagi nggak? Jadi Mbak Dewi ya. Sudah ada lagi. Teman-teman, jika ada pertanyaan lagi dapat disampaikan melalui kolom chat maupun raise hand secara langsung. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Mbak Vivi, nanti ini kalau misalnya ada yang masih bingung untuk mengisi FRS, kemudian nanti dosen walinya juga masih bingung, nanti bisa tanya lewat komtingnya ya. Di komting kan ada ini ya, ada grup komting untuk yang D4. Jadi nanti bisa langsung ke lewat komtingnya untuk ditanyakan di grup situ. Nanti saya sama Bunia bisa bantu jawab. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Bella.
Saya izin membacakan ya. Ya. Untuk yang mengikuti MSIB Batch 2 dari kampus Merdeka ini berarti nilainya hanya dikonversi untuk beberapa SKS saja ya Pak? Tidak seperti TSA sama ISMA yang bisa langsung dikonversi 20 SKS ya Pak. Jadi waktu kita FRS juga wajib memilih matkul pilihan ya Pak. Terima kasih. Ya. Ya, ini jadi untuk Mbak Bella, jadi untuk sebelumnya itu masih mengikuti kurikulum sebelumnya, di mana nilai MSIP yang ini itu dikonversi ke mata kuliah. Gitu ya. Nah, itu kalian amati konversinya seperti apa kemarin hasilnya. Apakah itu ada yang apa namanya, kan ada yang sebelum semester 7 gitu ya, atau yang di atas semester 7 sama 8 gitu ya. Nah, itu kalian kurang berapa gitu ya. Itu nanti kalian bisa ambil di situ. Berarti kalian kurang berapa gitu ya, itu silakan nanti diambil di semester ini. Karena nilainya memang tidak full konversi 20 SKS. Kalau misalnya nggak pingin susah-susah ngitung ya ambilan aja semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya pingin dihitung kurangnya berapa bisa dihitung. Ya. Kira-kira begitu Pak Bella. Baik, terima kasih Pak Widi. Ada feedback dari Mbak Bella? Baik, terima kasih Mbak Bella. Berarti nanti tambahan lagi MSIB yang Kampus Merdeka ini ya, dan IFOSMA dan sebagainya, TSA dan sebagainya itu yang diselenggarakan oleh kampus, itu hanya bisa diikuti oleh mahasiswa semester 6 dan 7. Sesuai dengan kurikulum tadi ya, hanya bisa diikuti di semester 6 dan 7. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Fatimah lagi. Silahkan Mbak Fatimah. Iya Pak, izin bertanya lagi. Ini jika kemungkinan saya ikut KP 3 bulan, terus saya kan inginnya ikut ISMAVO, tapi ISMAVO dibukanya ketika semester 7. Dan worst case ketika ISMAVO ini tidak lolos, untuk memenuhi 10 SKS yang tidak saya ambil di semester 6, itu gimana ya Pak? Oke. Ya, mahasiswa itu maksimal itu hanya bisa mengambil 24 SKS per semester maksimal ya. Di Barat sudah ada. Nah, kalau misalnya tadi ambil 3P 3 bulan 10 SKS, berarti nanti kan tinggal dihitung kurangnya berapa sampai dengan semester 8. Itu kalau misalnya itu masih bisa diambil di semester 7 dan 8 gitu ya, itu berarti bisa lulus tepat waktu. Tapi kalau misalnya nanti itu kurang, gitu ya, 10 SKS-nya tidak bisa diselipkan di semester 7 maupun 8, itu berarti resikonya adalah nambah 1 semester. Itu nanti yang harus dihitung sendiri oleh Mbak Nurul ya. Jadi kan berarti kan kalau misalnya 10 SKS 3 bulan berarti 10 SKS kan ya. Berarti Mbak Nurul kan ada 10 SKS tabungan yang ini yang bukan tabungan, kekurangan dari semester 6 ini harus bisa diambil di semester 7 sama 8. Nah, itu dengan maksimal per semesternya itu hanya bisa ngambil 24 SKS. Jadi yang nanti silakan dihitung sendiri apakah cukup apa tidak. Oh gitu. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Fatimah atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mas Alif lagi. Saya ingin membacakan. Kebetulan saya termasuk di salah satu tim Robot Pens yang dimana tahun lalu bisa melakukan program konversi nilai, Pak. Apakah dengan adanya program FRS ini tahun depan masih bisa melakukan konversi nilai lagi? Terima kasih. Ya. Oke. Bisa Mas Alif. Jadi tetap cuma kalau misalnya konversinya bukan ke mata kuliah. Tadi kan ada kalau misalnya nanti semester ini itu nanti ada mata kuliah mata kuliah pilihan, saya lupa namanya. Ini kreativitas mahasiswa. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya masih di bawah semester 5 gitu ya, semester 1 sampai 4 itu nanti akan mengambil 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4 itu 2, 3, 4, 5 itu nanti mata kuliahnya masuk ke mata kuliah pilihan kreativitas mahasiswa.
Jadi bukan konversi lagi. Kalau misalnya kemarin itu Mas Alif itu konversi di robot mata kuliahnya konversinya dasar pemrograman. Itu kan yang semester lalu. Kalau misalnya nanti ini itu berarti konversinya ke mata kuliah pilihan kreativitas mahasiswa. Seperti itu, Mas Alif. Jadi, terima kasih Pak Widi. Apakah ada feedback dari Mas Alif? Baik. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini dapat dicukupkan. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan lebih, dapat ditanyakan ke Komting agar dapat ditanyakan di grup Komting, seperti kata Pak Widi tadi. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta Pak Widi yang sudah mau hadir, serta Bu Niha yang membantu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Widi bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya Fitri Fitria selaku MC meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak ya. Recording stopped. Saya izin undur diri dulu ya ini ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat kuliah. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.